Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya untuk membahas resume bab terakhir kita tentang gelombang bunyi. Sudah kita ketahui bahwa gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal ya. Definisinya gelombang yang merambat, arah rambatnya searah dengan arah kecepatan rambatnya ya. Kemudian laju dari gelombang bunyi ini akan sangat tergantung dari mediumnya ini ya, dari mediumnya ini. Nah, kita akan membahas atau kita telah membahas laju pada misalnya pada zat padat. Nah, pada zat padat ini lajunya itu adalah V sama dengan E per rho, atau kalau di bukunya Holiday Reasoning itu bisa disebut juga ini adalah Y ya. Y. Nah, ini adalah modulus elastisitas bahan. E itu sama dengan F per A dikali LO dibagi dengan delta L. Nah, perambatan pada medium zat padat ini banyak sekali aplikasinya. Salah satunya adalah pada saat kita mendeteksi gempa misalnya gitu seperti itu. Ini adalah yang dipakai adalah mendeteksi bagaimana perambatan gelombang bunyi itu pada medium zat padat. Kemudian bagaimana kalau pada fluida? Pada fluida itu rumusnya adalah V sama dengan akar dari B per rho. Ini sama dengan kalau kita di gelombang transversal ya. Bagian pertamanya adalah ini adalah definisi elastisitasnya, ini adalah bagian keduanya adalah kelembabannya. Di mana B adalah modulus bulk dan rho ini adalah kerapatan dari fluidanya. Di mana B ini akan sama dengan ini ya, delta P tekanan, perubahan tekanan dibagi dengan perubahan volume per volume awalnya. Nah, ini adalah laju gelombang. Kemudian bahasan yang kedua adalah mengenai ini ya, mengenai gelombang harmonis. Gelombang harmonis pada gelombang bunyi. Biasanya kita buat persamaan yang Y atau S boleh, displacement D juga boleh. Ini karena kita buatkan bentuknya Y, kita tulisnya Y ini ya. Y sama dengan YM ini displacement atau perubahan posisi maksimumnya biasa sama dengan amplitudenya, sinus kx min omega t. Ini persamaannya sama dengan gerak harmonis sederhana seperti itu. Nah, gelombang bunyi ini dapat juga menyebabkan perubahan tekanan. Sehingga persamaannya kita bisa tuliskan juga delta P sama dengan delta P ini adalah perubahan dari tekanan itu adalah delta PM. PM-nya itu adalah sama dengan amplitude ya, sebenarnya besarannya seperti itu tapi dalam bentuk tekanan sin kx min omega t, di mana delta P ini adalah yang ini ya, adalah kecepatan kali rho kali omega dikalikan dengan y per m. Nah, ini adalah kita sebutkan sebagai persamaan untuk persamaan delta P. Nah, bagian selanjutnya adalah interferensi gelombang bunyi ya. Interferensi gelombang bunyi, nah ini kita tuliskan seperti ini. Interferensi kita sudah bahas ya kemarin bahwa jika V1, jika kita punya dua buah gelombang dengan frekuensinya sama, kemudian arahnya sama, tetapi ada perbedaan fase. Nah, perbedaan fase itu atau C ini delta L per lambda kali 2V. Kita juga sudah membahas kemarin di gelombang secara umum ada yang disebut sebagai konstruktif dan satu lagi adalah destruktif ya. Konstruktif itu jika perbedaan fasenya M2V ini akan menghasilkan juga sebuah persamaan di mana delta L per lambda ini itu berupa bilangan 0, 1, 2, dan selanjutnya ya, seperti itu. Kalau dia destruktif, itu C-nya itu adalah 2M plus 1
Vm-nya itu juga sama ya, 0, 1, 2, 3 dan selanjutnya. Kemudian ini delta R per lambdanya sama dengan 0,5, 1,5, 2,5. Ini adalah kasus-kasus yang kita sebut kasus destruktif itu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pembahasan tentang intensitas bunyi. Intensitas bunyi itu I, ditulisnya I ya, sama dengan yang ini P dibagi dengan A atau luas. P-nya itu daya, A-nya itu luas ya. Intensitas ini kita juga bisa tuliskan seperti ini. I sama dengan ya, setengah kali rho, kemudian kali kecepatan, kali omega kuadrat, dikali Y, M kuadrat. Intensitas bunyi pada jarak R adalah sumber. Kalau kita punya sebuah sumber dan kita ingin mendengarkan intensitasnya pada jarak tertentu, maka persamaannya menjadi ini. I sama dengan P, P sama dengan P per 4 pi R kuadrat itu ya. Seperti itu. Kemudian bagian selanjutnya kita akan membahas apa yang kita sebut sebagai level bunyi. Level bunyi ini kita tuliskan desibel ya, atau dB. Level bunyi beta ini adalah 10 dB, rumusnya seperti ini, log intensitas dibagi dengan intensitas ambang disebutnya ya. Intensitas ambang itu nilainya ada yang ini 10 pangkat minus 12 watt per meter persegi ya. Ini besarannya seperti itu. Jadi ini intensitas bunyi. Nah, bahasan selanjutnya adalah tentang gelombang berdiri pada pipa. Jadi persamaan umumnya sama sebenarnya F sama dengan kecepatan per lambda. Ini adalah frekuensinya. Persamaan umumnya seperti ini. Nah, terdapat dua kasus di mana yang pertama adalah kasus kedua ujung terbuka. Maka persamaan frekuensinya adalah N kali dengan V per 2 dikalikan dengan L. Kemudian, kalau salah satu ujungnya tertutup, maka persamaannya adalah F sama dengan N kali V per 4 dikalikan dengan L ya. L ini adalah panjang dari pipanya. Selanjutnya adalah tentang pelayangan atau beat ya. Pelayangan itu terjadi jika F1 sama dengan atau tidak sama dengan F2 yang ini nih. Jadi saya coba review lagi. Jika kita punya ini F1 sama dengan F2 pada arah yang sama, maka ini kita akan terjadi apa yang disebut sebagai interferensi. Kalau arahnya berlawanan, F1 sama dengan F2 arah berlawanan, maka akan memunculkan apa yang kita sebut sebagai gelombang berdiri. Nah, jika F tidak sama dengan F2, tetapi arahnya sama, maka ini akan memunculkan pelayangan atau kita sebut sebagai dalam bahasa Inggrisnya disebutnya beat ya, seperti itu. Rumus frekuensi beatnya F1 dikurangi F2. Selanjutnya adalah efek Doppler ya. Efek Doppler itu adalah rumusnya mungkin Anda sudah mengetahuinya. Rumusnya itu adalah seperti ini. Misalnya kita ada pendengar dan sumber. P-nya adalah frekuensi pendengar, P-nya pendengar ya. Jadi FP itu adalah untuk pendengar, kemudian S itu adalah sumber. Rumusnya adalah seperti ini. Kecepatan ini akan plus minus dari kecepatan pendengar plus minus kecepatan sumber. Efek Doppler ini adalah terjadi jika sumber ataupun pendengarnya bergerak gitu ya, baik menjauh ataupun mendekat, maka akan muncul perbedaan frekuensi ya, perbedaan frekuensi yang didengar khususnya oleh pendengar. Ini apa yang kita sebut sebagai efek Doppler tersebut. Nah, ini kalau misalnya dia plus, maka kecepatan pendengar misalnya plus, dia mendekati sumber. Kalau minus, dia menjauhi sumber. Kalau Vs, ini kecepatan sumber bunyinya,
dia akan positif kalau dia menjauhi justru ya. Kalau negatif negatif kalau dia mendekati dari pendengarnya. Nah, karena rumusnya seperti itu ya, seperti yang persamaan ini. Oke, itu saja bahasan kita tentang efek Doppler. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah setengah semester ini kita sudah selesai perkuliahan ya. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.